pahala, ya, maka orang ibadah jadi untuk pahala. Tidak untuk pahala pun tetap Allah beri pahala, ya, karena muawadhat. Tetapi kalau ibadah dilakukan dengan mahabbah, wal mahabbah baru lil qurubat, ya, baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak mahabbah, ya pahala aja yang banyak. Tapi dengan mahabbah baru ada qurubat, ada dekat. Wa qala a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga dan terlintas pada hati manusia. Ya. Semua mendapatkan nilai itu, tapi apa bendanya itu tergantung makomnya. Kalau makom ibadah, ya meskipun sesuatu yang tidak pernah dilihat, didengar, terlintas, tapi sifatnya muawadhah. Adapun mahabbah wal mahabbah lil qurubat, lamma araduni, ketika mereka menginginkanku, a'taituhum ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Sama, ketika mereka menginginkanku, maka aku berikan mereka sesuatu yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar. Itu adalah imbalan, ya, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu idza afnaka an hawaka bil hikmati wa an iradatika bil ilmi sirta abdan sirfan la hawan laka wa la iradatan fahina idzin yakshifu laka an nafsika fatadmahallul ubudiyatu fil wahdaniyati fayafnal abdu wa yabqar rabbu ta'ala. Ketika Allah mempanakkanmu dari hawamu, dari segala tujuan yang bukan Allah, dipanakannya bil hikmah, dengan ilmu hikmah, ilmu yang diperoleh dari mengamalkan ilmu syariah karena Allah, maka mendapatkan hikmah. Apabila seseorang mendapatkan hikmah, itu maknanya hawanya itu sudah fana, ya. Fana an nafsi, fana an hawa, ya. Fana an nafsi, ya fana an hawa. Wa an iradatika, jika Allah mempanakanmu dari irodahmu, ya, irodah. Pada permulaan hub itu irodah. Ada Imam Ibnu Arabi, ya, menyusun tingkatan orang niat itu. Ya. Kalau niat ulama bersepakat bahwa niat itu letaknya bersamaan dengan perbuatan, maka mundur ke belakang juga termasuk kategori kita sebut niat, pengen, azam atau apalah, ya. Itu adalah pertama irodah itu. Nah, irodah itu kan perlu ilmu, ya. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada irodah. Orang berhenti nuntut ilmu itu, ya berhenti punya keinginan beraktivitas. Dia punya pengetahuan apa, maka dia akan timbul keinginan dari yang diketahuinya. Ya. Antum pelajari saja ilmu bisnis banyak-banyaknya, keluar itu irodah untuk berbisnis. Maka jika dikasih ilmu, ya, maka dia panak dari irodahnya. Nah, ilmu ini adalah ilmu yang qablal hikmah, ya, qablal hikmah, ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ilmu kasbi, ya, maka
kita akan panah dari kehendak lain, kehendak apa yang ada di dalam ilmu itu. Ya. Namun ketika ilmunya kepada Allah, nah maka dia pun Allah panahkan dari iradah selain apa yang dia ketahui. Karena kalau ilmunya taunya al-alim billah, taunya Allah, maka ya, iradahnya kepada Allah, ya, tidak kepada iradah selain Allah. Ya. Orang taunya ilmu bisnis, ya dia akan ya, ingin ke bisnis dan panah dari iradah selain itu. Ya. Maka Allah panahkan seseorang dari hawanya dan iradahnya, yaitu dengan hikmah, yang satunya dengan ilmu. Jika sudah tidak ada iradah kecuali apa yang ia ketahui Allah saja, ya, dan hawa pun sudah tidak ada hawa, karena dia sudah melihat ya, Allah. Karena dengan hikmah itu ya, dia mengetahui Allah. Jika begitu, maka sirta abdan sirfan, engkau menjadi hamba yang murni. La hawan laka wala iradatan laka, tidak ada hawa nafsu dan tidak ada iradah. Iradah dia iradah Allah maksudnya. Ya, ya, tidak ada iradah. Seperti seorang ketika sudah menjadi hamba, maka seluruh hawa dan keinginannya, hawa ya keinginan, hawa keinginannya ini hanya membedakan hawa adalah jasmani, iradah adalah ruhani. Seorang hamba apa yang diingininya bagaimana memenuhi keinginan Allah. Maka ada di hikmahnya Imam Al-Haddad itu kan, ma taraka syai'an minal kamal, katanya. An wada'a nafsaka bayna yadayillah kama wada'a al-abda ya, bayna nafsik gitu. Orang yang sangat sempurna adalah orang yang mengetahui posisi dia di depan Allah seperti posisi seorang budak sahaya di depan tuannya. Maka hawanya, keinginannya, iradahnya adalah murni Allah. Ya. Karena ketika ini kalimat ini kalau diartikan secara letter, ya, dia membayangkan bahwa orang tidak punya hawa nafsu, ya, bukan ya. Orang tidak punya iradah, bukan. Ya. Seperti at-taib kaman la zambalah, bukan tidak punya dosa, tapi sudah kalah dengan taubat. Begitu juga rohani jika sempurna, maka yang ada di dalamnya adalah iradah Allah, yang ada di dalamnya adalah ilmu Allah, tahu yang Allah beri kepada dia, maka semua hawanya, semua iradah, ya, semua hawa, keinginan, nafsunya, maka sudah tunduk kepada keinginan Allah. Sehingga mereka mengatakan ij'al nafsak matiyatan ila rabbik, jadikan hawa nafsumu kendaraan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabatul Adawiyah kan yang melantunkan qasidah itu, uhibbuka hubbain, katanya, aku mencintaimu wahai Allah dengan dua jalan cinta. Hubbal hawa, cinta yang keluar dari jasmani ini, dari syahwani ini, yang diingin oleh mata, telinga, ya, sentuhan kulit, ya, dan alat anggota tubuh yang lain, itu kan membangun satu kesatuan nafsu, ya, itu pun dilakukan sudah untuk Allah, dengan Allah. Wa hubban li'annaka ahlun lidzaka, satunya cinta hawa, satunya lagi wa hubban li'annaka ahlun lidzaka,
Cinta karena engkau patut dicinta. Itu cinta ruh. Taib. Maka ketika dikatakan sirta abdan sirfan la hawan laka wala iradatan, ini menunjukkan dominasi hikmah, dominasi ilmu kepada Allah, ya, itu dominan. Maka ya, dia sudah mengalahkan hawanya. Fahina idzin, maka ketika itu tersingkaplah, ya, kepadamu tentang dirimu, ya. Sehingga ubudiyah itu mengkristal, ya, mengkerucut begitu kepada wahdaniyah, keesaan. Ya, ubudiyah itu sudah sifat kehambaan dia itu betul-betul, ya, sudah mengkerucut kepada penunggalan Allah Subhanahu wa taala. Maka panalah hamba itu dan kekalah Rob tersebut. Ya, kena hidup dengan ruhnya. Ya, maka dia melihat kefanaan fisiknya itu, kefanaan makhluk yang dia ciptakan mulai dari dirinya dan yang ada di luar dirinya. Dia melihat itu tidak ada, fana. Kepanaan itulah yang membuat mereka merasakan senantiasa baru. Ya. Perasaan baru itulah yang selalu membawa gairah dan kebahagiaan. Ya. Coba pengantin lama itu kalau nyari baru kemana? Ya. Ke bukit, bukan nyari istri baru, ya. Ya. Ke suasana baru maksudnya. Ya. Karena di rumah sudah bosan kan, dia nyari ke villa di gunung, nyari suasana baru. Tapi kalau pengantin baru, dimanapun baru, ya, meskipun di rumah gubuk yang reot, baru saja. Nah, ketika orang sudah mencapaikan bahwa dia setiap saat baru, apa yang mengusik dia? Yang dulu sudah nggak ada, hilang mati, yang belum, ya belum terjadi, tidak tahu, jadi sudah tidak mengganggu lagi. As-Sufi ibnu Waqtihi itu adalah orang yang fana, ya, dianya dan yang kekal Allahnya Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang disebut as-sa'adatul hakikiyah al-abadiyah, adalah kebahagiaan rohani itu. Wa qala radhiyallahu asy-syari'atu kulluha qabdun wal ilmu kulluha basatun wal ma'rifatu kulluha dalalun. Ya. Itu ma'rifat itu kulluha juga, ya, bukan laha, kulluha. Syariat semuanya qabd. Ya, apa qabd? Kesempitan. Ya, salat 5 waktu gitu. Ya, kemudian ini wajib, itu wajib, ini, ya, hukuk, ya, hak dan kewajiban, ya, semuanya qabd. Wal ilmu kulluhu bastun, ya. Ketika dia mendapatkan ilmu dari amal syariah, maka baru rasa lapang, tidak sempit. Tetapi jika dia ma'rifat kepada Allah, semuanya adalah dalalun, ya, kemanjaan dari Tuhan. Jika mengenal Allah, ya, maka sudah. Apakah qabd atau kabasat, bagi dia adalah dalal, ya, dalal. Wa qala tariqatuna kulluha mahabbatun la amalun. Nah, ini dikiranya orang sufi tidak beramal. Padahal, ya, bahwa torek kami, artinya kami beribadah. Torekoh itu kan maknanya beribadah. Beribadah yang hati kami sudah menuju kepada Allah. Ini perlu cinta. Bukan hanya bilangan fisik, bilangan ibadah, amal. Jalan kami jalan cinta. Ya. La amal, dan jalan kami jalan fana, bukan kami yang melakukan. Ya. Wa fanaun, bukan kami yang tariqatuna kulluha mahabbatun la amalun. Ya. Jalan kami adalah jalan mahabbah, bukan amal. Ini bukan tidak beramal, ya, tetapi mengamalkannya dengan cinta.
Wa fanaun, dan tarekat itu fana, menghilangkan kita. Ya. Bukan baqa, bukan kita baqa gitu. Tapi kita fana. Ya. Tapi kalau baqa kepada Allah ya memang itulah jalan kami. Tapi di sini seperti tadi mahabbah itu bukan tidak beramal dengan cinta. Nah, itu fana, bukan kita yang melakukan. Itu dengan fana, bukan kita yang melakukan, itu fana. Nah, kalau kita yang melakukan berarti kita baqa. Jadi man faniya baqiya. Gitu. Wa qala radhiyallahu anhu idza dakhalta fil amali kunta laka wa idza dakhalta fil mahabbati kunta lahu. Jika engkau masuk kepada amal, artinya jika engkau masuk ke dalam kategori orang yang beribadah itu hanyalah amal zahir, maka kuntalak. Ya, kamu melakukan untuk dirimu sendiri. Ya, itu namanya masalih, manfaat. Ya, seperti misalnya ada orang berkata, saya tidak mau mengganggu orang karena saya tidak mau diganggu. Itu rasanya sudah seorang filosof gitu ya. Padahal itu hayawan. Ya. Hayawan tahu instingnya tidak mau mengganggu karena dia tidak mau diganggu. Ya. Ya. Saya tidak mau dicubit oleh orang, disakiti oleh orang. Saya tidak mau menyakiti orang, mencubit orang karena saya tidak mau disakiti. Lalu siapa yang memastikan Anda tidak disakiti kalau sudah takdir Allah? Ya. Jadi itu bukan filsafat, ya, bukan pikiran orang Islam. Ya. Tetapi pikiran orang Islam, saya melakukan apapun untuk Allah, dan jika saya tertimpa apapun oleh Allah, selesai. Ya. Nah, maka jika kamu masuknya kepada kategori amal, pada dunia amal zahir belaka, kuntalak, maka yang kamu lakukan untukmu. Wa idza dakhalta fil mahabbah, jika kamu melakukan semua itu dengan cinta, kuntalahu, apa yang kamu lakukan untuk Allah. Nah, sedangkan tarekah itu mesti mahabbah, karena tarekah memang adalah seseorang yang melakukan aktivitas apapun, apalagi ibadah, itu ya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-abidu ra'in li ibadatihi wal muhibbu ra'in li mahabbatihi. Nah, seorang abid dia melihat ibadahnya banyak banget ya. Kalau enggak ibadah rasanya kurang, rasanya jauh ya. Terus dia sibuk dengan bilangan ibadah ya, sehingga Imam Al-Husain An-Nuri beliau mengatakan, ketika Allah tidak mengingini hamba ini ya berada di kubahnya, maka Allah sibukkan dia dengan banyak ibadah. Karena Allah sayang kepadanya, tapi tidak layak untuk duduk bersamaku. Ya, itu sudah bagus, Pak. Kita ibadah enggak, ya masuk ke kubahnya tidak. Ya. Itu sudah soleh. Maka sayyiatul abrar, hasanatul abror, karena al-ibadah itu abror, hasanatu sayyiatul muqarrabin. Itu bagi seorang aulia buruk itu kalau hanya bertumpu kepada bilangan ibadah. Tapi bagi kita sudah cukup, Pak, masuk surga itu. Dapat bidadari lumayan. Allah. Wal al-abidu ra'in li ibadatihi. Karena itu sebabnya orang sufi itu melewati fase abid, fase zahid gitu. Dia sudah lewati semua. Dan fase ikhlas. Nah, itu sudah dilewati. Wal muhibbu ra'in li mahabbatihi. Tapi kalau seorang pencinta yang dia lihat, dia fokus kepada cintanya saja ya. Maka ketika orang cinta fokus kepada cintanya, dia tidak tahu bilangannya berapa, mungkin lebih banyak dari ahli ibadah tapi dia nggak tahu gitu. Selalu kurang. Idza arabtahu kanat anfasuka bihi wa harakatuha lahu. Allah. Kalau engkau mengenal Allah,
ya, maka hidupmu, anfasmu bihi dengan Allah. Nah, wa harakatuka, dan aktivitasmu lahu, untuk Allah. Jadi motivasinya adalah sifat-sifat yang ada di dalam rohaninya, itu adalah sifat Allah. Itu yang dimaksud. Mereka mengaku bahwa aku melakukan dengan Allah, artinya dengan rohaniyah itu rabbaniyah. Jadi itu dengan Rabb. Kalau dengan fisik ini itu dengan dirimu, dengan nafsu. Apabila kamu dengan dirimu, apa yang kamu lakukan untukmu. Kita melakukan kebaikan saja, tunggu-tunggu. Ya. Mana dia tidak melakukan kebaikan kepadaku? Gitu. Dan praktek yang praktek yang nyata itu, yang kita ukur menjadi ukuran kesuksesan itu di dalam rumah suami istri. Ini kedua-duanya melakukan untuk siapa? Gitu. Ya, kalau untuk suami, untuk istri, ya, ta'ab, letih. Ya, tapi jika di dalam rumah itu kedua-duanya hamba Allah, ya, maka kalau ada hadis ibadah orang yang menikah, yang punya istri, punya suami itu ya berlipat-lipat ganda dengan bujang. Ya, bagaimana jika kedua suami istri ini sudah ya, melakukan semua aktivitasnya karena hub kepada Allah? Oh, luar biasa itu. Ya. Nah, jika orang mengenal Allah, maka anfas. Apa anfas itu? Ya, motivasinya itu Allah saja. Dan aktivitasnya lahu. Wa idza jahiltahu, jika engkau tidak mengenal Allah, kanat harakatuka laka. Ya, semua yang dilakukan laka. Ya. Wa qala radhiyallahu al-'abidu ma lahu sukunun waz-zuhdu ma lahu raghabatun was-siddiqu ma lahu irtikanun wal-'arifu ma lahu haulun wala lahu quwwatun wala ikhtiyarun wala iradatun wala harakatun wala sukunun. Ahli ibadah dia tidak pernah tentram. Dia tidak pernah tentram. Dia kena ibadah dia tidak tentram. Wazuhud, sibuk dengan tidak ingin, aku tak ingin, sibuk, tak ingin. Maka ahli ibadah dan orang zuhud sering memilih tempat yang jauh dari orang. Di atas bukit, dia tanam sendiri untuk keperluannya gitu. Tidak mau campur orang, dia tinggalkan semua dunia. Ya, dia bikin rumah di atas bukit misalnya. Terus semua makanannya dari tanaman sendiri. Hada abid wa zahid. Ya. Kalau kata Imam Ibnu Arabi, dialah orang yang sakit, jujur ingin sembuh, maka dia tahu dirinya lemah, maka dia meninggalkan tantangan dan dia menyendiri. Jika sufi justru masuk ke tengah-tengah lautan itu, goncangan itu, tantangan itu, karena dia dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang abid malahu sukun, seorang zuhud malahu raghabah. Bagaimana dia ingin menolak rogbah. Ya. Was-siddiq, nah orang yang siddiq malahu irtikan, tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Tapi jika seorang al-arif yang mengenal Allah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, tidak punya gerak, tidak punya diam. Dayanya daya Allah, kuatnya kuat Allah, pilihannya pilihan Allah, kehendaknya kehendak Allah, gerakannya gerakan Allah, diamnya diam Allah. Nah, itulah haula wala quwata illa billah. Ya. Jika mereka mengenal Allah, ya, artinya dengan ungkapan ringkas, yang mengurusnya tunggal, lalu khawatir kepada siapa? Khawatir kepada istri, ya. Khawatir kepada suami, wong dia nggak ada. Ya.
Ya meskipun stres juga kalau dimarahi istri kan. Hah? Oh belum nyampe? Aduh. Itu bahaya kalau. Aduh. Belum nyampe ini gimana ini? Allah. Memang kalau sudah nikah itu, semua perumpamaan tasawuf itu ada dalam pernikahan, Pak. Ini harus segera nikah ini rasanya. Ya. Supaya analogi-analogi, ya, ilustrasi-ilustrasi itu terus nyambung. Ya. Kalau enggak ini sudah khayal dalam khayal, aduh. Ya. Khayal dalam khayal itu penderitaan, Pak. Allah. Wal 'arifu ma lahu haulun wala qulahu quwwatun wala ikhtiyarun wala iradatun wala harakatun wala sukunun. Maka ketika dia berbicara tentang doa pun dia bilang ya qad kafani ilmu rabbi ya, min su'ali wa ikhtiyari. Gitu. Aku tidak punya keinginan ya. Qad kafani ilmu rabbi, cukup Allah tahu tentang aku, maka aku tidak perlu meminta dan tidak perlu memilih. Itu. Bukan berarti saya nggak perlu berdoa supaya dapat jodoh, bukan, Pak. Ya, justru kita perlu izharul iftiqar. Maka ditulisin padu'ai wabtihali. Ya, doaku dan launganku. Ya, dalilun li biftiqari, itu aku tunjukkan kepada Allah bahwa aku perlu ya, kepada Allah, bukan milih ya, bukan minta gitu, tapi kita tunjukkan. Hatta kalau kita minta saya ingin menikah dengan si fulanah misalnya, itu adabnya ya, izharul iftiqar, ini loh saya perlu kepadamu. Tapi jangan kukuh, kalau tidak dengan dia entahlah apa yang terjadi, wah itu kacau, Pak. Ya, jangan gitu. Itu artinya kita tidak boleh ta'alluq itu. Ya, ini mesti kalau tidak dengan dia entahlah, aku lebih baik membujang selamanya. Oh, ya, hina sekali anak muda begitu kan. Tidak. Al maujudu ma lahu wujudun, maujud ya. Maujud itu apa? Maujud itu artinya Allah yang telah memakai citra ini sebagai wujud dia. Ya, maka citra itu malahu wujud. Karena wujudnya wujud Allah. Seperti saya berdiri di cermin, ya, apakah dia punya wujud? Maujud ini, citra yang digunakan oleh saya untuk menampakkan saya. Dia tidak punya wujud, yang punya wujud saya. Al-mawjud ma lahu wujud. Makanya la mawjuda illallah, karena Allah bukan wujud dia. Gitu. Itu yang misalnya ditanya si orang dalam cermin itu kan. Ya ditanya, "Kamu Rahimuddin?" Oh, bukan. Ini Rahimuddin. Tapi kamu orang lain selain Rahimuddin? Oh, saya Rahimuddin gitu. Ya, dia bukan aku tapi dia bukan selain aku. Idza stasna'ta bihi istauhashta minka. Jika engkau sudah tentram dengan Allah, maka kamu itu sudah tidak nyaman dengan dirimu untuk mengaku aku itu ya, tidak ada sudah. Ya, karena dia sudah istighnas billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia misalnya bersama dengan istri, itu bersama dengan Allah, Pak. Allah. Coba Futuhatul Makkiyah Al-Imam Ibn Arabi itu ditulis gara-gara apa? Gara-gara melihat calon istrinya ya, yang cantik sekali, dia bilang hadza jamalullah. Gara-gara menikah ya. Kemudian keluarlah Futuhatul Makkiyah ya. Kita gara-gara menikah sama Futuhatul Makkiyah juga ya, dibukalah maki-makian gitu.
Ya betul. Ya. Yes. Jadi seorang ketika marah itu sebetulnya satu momen ya, yang memberi harapan indah, karena jalal kalau sudah habis sisanya jamal. Gitu. Jadi habiskan. Jadi ya, artinya perempuan kalau marah selesaikan, jangan ditinggal. Wah ini bab lain ya, bab lain. Ya kan tasawuf sudah ya, Al-Quran suruh melihat alam semesta ini, itulah Tuhan. Gitu. Baik, al-mawjudu ma lahu wujud wa izastasna wa izastanasta bihi billah istauhashta minka. Man istaghala bina lahu a'maynahu wa man istaghala bina lana bassarnahu. Engkau sibuk dengan aku, ibadah, mengamalkan syariah, ya, itu namanya sibuk dengan aku. Dengan kami, maksudnya kami ini Allah kan. Ya. Tapi karena dia sholat, ibadah, melakukan kebaikan apapun untuk dirinya. A'mainah, aku butakan kamu untuk tidak melihat aku. Wa man istaghala bina lana, tapi engkau sibuk dengan kami, artinya melakukan semua syariat perintah kami. Lana, karena kami basarnah, ya, saya cerdaskan basiroh kamu. Ini kan ini tarekat. Tarekat itu ya melakukan sesuatu dengan Allah, ya, untuk Allah itu. Baru basarna. Idza zala hawaka yakshifu laka an babil haqiqati fatafna iradatuka fayakshifu laka anil wahdaniyah fatahaqqaqta bihi annahu huwa bila anta ma'ahu. Jika hawamu sudah hilang ini dalam konsep dominasi ya. Ya, dominasi, kalah dan menang. Orientasinya, dominasinya, perannya itu sudah hilang gitu. Jika hawamu hilang, maka Allah singkapkan kepadamu tentang bab hakikat itu. Jadi apa yang dia saksikan kalau sudah tidak dengan hawa alatnya, dengan basiroh, maka yang dilihat hakikatnya saja. Apa hakikatnya istri marah itu? Ya. Apa hakikatnya marah? Ya. Saya kalau dimarah istri itu, saya ambil air yang paling dingin, ada esnya tuh. Saya kasih gula, ya, saya aduk. Susah hancur Pak gula itu kalau di air dingin Pak. Ya, tapi hancur oleh panjangnya marah istri itu. Hancur Pak. Ya, karena beban itu kita, ya, energinya kita pindahkan ke situ, hancur gula itu Pak. Ya, persis begitu sudah hancur, berhenti dia. Berhenti. Ya, apa jadinya air ini? Manisnya luar biasa Pak. Ya, ada cerita Rasulullah dengan istrinya, ilustrasi itu Pak. Oh, tapi untuk apa kalau sama bujang ceritanya kan? Buang-buang energi. Allah. Idza zala hawaka yakshif laka an babil haqiqah, kalau sudah tersingkap fatafna iradatuk. Ya, maka hilang iradah kita itu. Dan tersingkap ketika iradah hilang kepadamu apa? Anil wahdaniyah, ketunggalan Allah. Kenapa wahdaniyah? Wahdaniyah itu kumpulan satu. Jadi alam ini adalah jelmaan satu-satu sifat Allah. Maka dia melihat, ya, kewahdaniyahan itu. Ya. Dia lihat 7 pun yang lihat satu aja.
Yalah, kita kan memang ketika bilang ini berapa satu, tetap yang kita lihat satu. Ya. Tapi ya, akal mengatakannya 4, 5, 6. Ya, padahal yang dilihat satu. Nah, maka tersingkaplah wahdaniyah itu. Fatahaqqaqta. Nah, kalau sudah tersingkap wahdaniyah, ya, maka engkau akan menyingkap. Tahaqqaqta itu akan memastikan, membuktikan, merealisasikan, mendapatkan hakikatnya. Fatahaqqaqta bihi, dengan Allah, bukan dengan kamu, bukan dengan kita. Dengan Allah kita melihat hakikat itu. Annahu huwa, bahwasanya hal tersebut itu Allah, bila anta tidak ada ikut campur kita sama sekali, penyertaan kita tidak ada, bila anta ma'ahu, tidak ada penyertaan sama sekali, Pak. Ya. Maka mereka ketika mendapat tindakan buruk dari orang, apa urusannya membawa-bawa dia? Ya, wong dia kena musibah, apa? Tidak diberi kebaikan oleh Allah, maka yang dia ungkapkan buruknya. Andaikan Allah beri kebaikan, kita dapat kebaikannya. Ternyata miskin, dia tidak dapat. Yang mendapat keuntungan kita. Kenapa? Karena menyabari ujian Allah itu. Itulah orang sufi bersyukur kepada dia. Kenapa? Karena dia sebab, ya, membuat Allah dekat kepadanya. Ya, kalau ibadah, Pak, ibadah kita yang mendekat bilangannya capek. Tapi kalau musibah, Allah yang mendekat. Enggak capek-capek lagi. Ya. Maka jangan sedih kalau dimarah istri itu. Allah. Fatahaqqaqta bihi annahu huwa bila anta ma'ahu, bila anta ma'ahu. Sudah bila anta ma'ahu, ya, tanpa kamu sama sekali. Ya, tanpa penyertaan kamu. Murni Allah. Ya. Kalau di dalam akidah ilmu kalam pun dimumpamakan seperti ngangkat sesuatu yang berat kepada anak kecil. Ini kan berat sekali ini. Anak kecil nggak mampu, tapi kita suruh anak pegang di sini. Padahal 100% kita yang ngangkat, dia nggak ngangkat. Gitu. Kan dia nggak beban. Ya. Tapi kemudian Allah puji, muqarrabun, aulia, ya. Karena dekat dengan Allah, Allah yang mengendalikan, itu aulia, bukan dia siapa? Ya, itu. Maka hamba itulah, ya, pangkat terakhir. Ya, dia tahu bahwa yang ngangkat Allah, bukan saya. Malu ngakunya. Ya. Nah, ini fatahaqqaqta bihi annahu bila anta ma'ahu, tanpa ada kesertaan kamu sama sekali. In salimta ilaihi qarrabak wa inna za'tahu ab'adak. Jika engkau pasrah kepada Allah karena pelakunya hanya dia, qarrabak. Allah yang datang kepadamu. Ya. Allah yang datang kepadamu kalau kita pasrah. Tapi kalau kita pertikaikan takdir Allah itu dan perintah Allah itu, naza'tahu ab'adak, maka Allah menjauhkan kamu. In taqarrabta ilaihi bihi qarrabak. Coba perhatikan. In taqarrabta ilaihi bihi. Jika kamu mendekatkan diri dengan amal-amal ibadah, ilaihi untuk Allah, bihi dan dengan Allah, qarrabak, baru Allah mendekati. Tapi kalau kita merasa melakukan amal adalah karena amal, ab'adak. Bahkan bukan ab'adak, hajabak, Allah hijab. Ya. Di kitab risalah Kusyairiyah itu, di babul qurbu wal bu'ud, jika seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan melihat amal, hajabak, ya, bukan hanya dijauhi, dihalang. Ya. Karena Anda tidak bersyukur bahwa aku beri taufik, aku beri hidayah, aku beri pikiran enak, dan aku tumbuhkan keinginan untuk beribadah. Loh, kok ngaku itu ibadahmu, karyamu? Ya. Wa in taqarrabta ilaihi bika ab'adan. Nah, jika engkau mendekatkan diri kepada Allah ini dengan ibadah, tapi bika, dengan kamu, banyak saya ibadah, ab'adaka. In talabtahu laka kallafak.
Jika engkau minta kepada Allah untukmu, karenamu, Allah bebani. Ya. Wa in talabtahu lahu, tetapi jika engkau meminta Allah lahu, karena Allah dalalak. Ya. Allah manjakan kamu. Ya. Kita mencari Allah. Ya. Kita artinya mencari Allah. Kita ingin dekat kepada Allah, kita ya, ingin mendapatkan sesuatu yang dari Allah, ya, tetapi karena kita melakukannya bukan karena Allah, maka letih. Allah bikin letih. Ya. Tapi kalau kita menuntutnya karena Allah dalalak, maka Allah akan memanjakannya. Qurbuka khurujuka anka, bu'duka wukufuka ma'aka. Jauh dekatmu kepada Allah. Ya. Mana? Qurbuka, dekatnya Allah kepadamu. Nah, qurbuka, dekatnya Allah kepadamu, khurujuka anka, itu keluarnya kamu darimu. Artinya tadi panah darimu, itu baru Allah dekat. Ya, apa cirinya Allah dekat kepada kita? Kita menisbatkan sesuatu kepada Allah bukan kepada kita. Ya, otomatis. Ya, ketika Allah dekat, hilang diri kita itu. Gitu. Maka istilahnya itu, kapan orang merasakan azamatur Rabb, ya, keagungan Allah. Ya, artinya kedekatan Allah ketika dia ya mencapai ubudiyah, kehambaan, ya, baru dia merasakan keagungan Allah. Dan ubudiyah itu dicapai apabila rohaninya sempurna, ya. Karena kalau tidak sempurna, dia tidak ngaku hamba, dia ngaku Tuhan, ngaku independen, ada dan terus, ya, seperti yang kita terangkan. Dekatnya Allah kepadamu itu khurujnya kamu dari kamu, dan jauhnya Allah kepadamu wukufuka ma'ak, karena kamu bertumpu kepadamu. Inji'ta bila anta qabilak wa inji'ta bika hajabak. Jika engkau datang kepada Allah tanpa kamu, artinya bukan dengan kekuatan kamu, dengan kekuatan Allah, qabilak, Allah terima. Wa inji'ta bika, tapi kamu datang kepada Allah dengan kamu, ini aku, amalku, ibadahku, ilmuku, hajabak, Allah akan hijab. Al-amilu la yakadu yukhlisu min ru'yati amalihi fakun min qabilil minna. Maka orang pengamal, amil adalah abid jahid, pengamal hampir tidak selamat dari melihat amalnya. Ya, ini adalah ya, seorang yang torekohnya amal, bukan mahabbah. Ya, mahabbah itu minnah. Minnah itu anugerah rohani tadi. Ya, maka seorang amil artinya seorang yang torekohnya amal, bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan menumpuk amal. Dia yang melakukan amal, itu kan ahli amal namanya. Ya, bukan melakukannya karena memang dia diperintah oleh Allah, dan ya, semua adalah atas perintahnya, dan aku lakukan ya karena dia, karena gugurkan tanggung jawab kita. Gitu. Maka jika amil la yakadu, nyaris tidak, yukhlisu selamat min ru'yati amalih, dari melihat amalnya. Ya. Artinya tidak mampu bebas, artinya akhlasa yukhlisu itu kan hilang, menghilangkan. Tidak mampu menghilangkan melihat amalnya. Fakun fi qabilil minnah, maka jadilah kamu dari golongan ahlil minnah, orang yang mendapatkan anugerah itu. Wala takun min qabilil amal, jangan kamu menjadi kalangan atau golongan ahli amal. Ya, artinya orang yang melihat i'timad kepada amal. In arabtahu sakanta wa in jahaltahu taharrakta. Fal murad an yakuna wala takun. Jika engkau kenal Allah, tentram.
Jika engkau tidak tahu Allah, tidak tentram, sebaliknya. Ya. Maksudnya an yakuna. Nah, ini ya, makna letter ini bahaya. Apa maksudnya? Menjadi Allah. Nah, kan begitu. Ya. An yakuna. Kan menjadi Allah itu kalau diartikan letter ya. Yang dimaksud bahwa kamu tenang karena bukan kamu yang melakukan tapi Allah. Wala takun, bukan kamu, bukan menjadi kamu, bukan dengan kamu. Ya. Artinya kehendak Allah bukan kehendak kamu. Al-awamu a'maluhum muttahamat wal khawasu a'maluhum qurubat wa khawasul khawas a'maluhum darajat. Kullama jtanabta hawaka qawiya imanuka wa kullama jtanabta dzataka qawiya tauhiduka. Terulang lagi sama dengan orang awam. Arti orang awam adalah orang-orang yang terbanyak adalah orang yang beramal hanya zahir saja, ya, tidak ada rohaninya. Itu sebetulnya maksud daripada awam dan khawas. Ya, ketika disebut khawas itu bukan ada kelompok yang eksklusif, ya. Tuhan pilih kasih misalnya, memang dia aja yang jadi, bukan. Ya. Perumpamaannya begini, orang yang sembahyang banyak, yang khusyuk sedikit, gitu. Maka yang banyak disebut awam, yang sedikit disebut khas. Gitu. Khas itu adalah kebalikan bahwa ini tidak mayoritas. Kita juga semua sepakat, ya, orang baik pasti sedikit. Ya, orang cantik juga sedikit. Orang pintar kan sedikit. Bukan ada orang khusus yang dipinterin, tidak. Ya, tidak. Gitu. Adapun orang-orang yang khusus, orang-orang yang sudah mulai melihatnya, mengurusi batinnya. Bukan hanya amal saja, tapi juga dia sudah mulai berpikir ikhlasnya, khusyuknya, apa semua itu. Ya, maka ini baru kurban. Ini baru sebuah pendekatan diri kepada Allah. Jadi bukan bilangan amalnya itu, tetapi penghadapan rohaninya itu kepada Allah. Itu jalannya. Kalau amalnya saja itu muttahamat. Al-awamu a'maluhum muttahamat. Nah, orang awam itu semua amalnya karena bertumpuk kepada amalnya, mereka amalnya itu masih menjadi muttahamat. Apa muttahamat diartikannya? Selalu ragu begitu. Selalu masih menjadi tuduhan. Artinya semua amalnya penuh prasangka kepada Allah. Itu. Ya Allah, kenapa saya sudah beramal Allah tidak mengabulkan? Nah, itu penuh dengan begitu. Karena dia merasa amal itu adalah satu jasa dia yang dia berikan kepada Allah. Maka mana Allah? Itu muttahamat namanya. Dan orang kebanyakan ibadah gitu, saya sudah zikir kok Allah tidak gitu. Dia kira amal dia yang bisa menciptakan sesuatu. Itulah mahjubnya kepada Allah itu. Ya, dia menjadi Tuhan. Gitu. Ya, maka cepat putus asa. Ya, bahkan mungkin ingin ganti agama. Ya, setelah dia berdoa, di mana engkau ya Allah, tahukah? Ya, engkau diam saja, ada hambamu. Gitu. Nah, ini terus. Ya, karena itu awam, karena ya, tidak menambah ilmu pengetahuan, mengetahui, memperkuat akidah. Ya, Allah dikira bahwa ada di bumi ini, di alam semesta ini yang membantu Allah untuk melakukan sesuatu. Tidak ada yang menyertai. Kan bagaimana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini bunyi terus mulutnya tapi ya, amalnya tidak ada. Dia menjadi syariknya. Dia menjadi
pesaing Allah, gitu. Ya. Seperti saya pernah ceritakan tentang seorang nenek-nenek yang dimimpikan seorang wali berada di surga, yang surganya sama dengan seorang wali tersebut. Ya. Dia mimpi diajak ke surga, keliling surga, tiba-tiba itu ada nenek-nenek. Kenapa dia di situ? Itu surganya sama dengan kamu. Wah, besok dicari tuh siapa nenek-nenek itu. Ya. Rupanya dilihat dia bermalam 3 hari di situ, ingin menyaksikan apa ibadah apa yang dilakukan. Ternyata tidak ada. Ya. Dia sembalang malam, nenek-nenek tidur. Dia pagi-pagi wirid, nenek-nenek sudah sapu-sapu rumah. Ditanya, apa ibadah kamu, Nek? Ya. Rupanya satu ibadahnya, ridho. Ya. Sehingga dia mengatakan, aku kalau sakit malu minta sembuh, karena sakit Allah yang bagi. Kenapa aku tolak? Nanti juga dia kasih sembuhnya. Ya. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Itu satu ayat diamalkan wali, Pak. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ya. Itu kalau dengan nenek-nenek. Ya. Allah yang ngasih ditolak, ada yang bukan dari Allah. Allah. Nah itu muttahamat, penuh dengan prasangka, karena dia merasa amal ini adalah jasa persembahan dia kepada Allah. Padahal syariat Allah yang beri. Kita ditakdirkan menjadi umat Rasulullah, Allah yang menetap. Lalu dikasih syariatnya, Allah kasih taufiknya, Allah kasih hidayahnya, Allah kasih haulnya, Allah kasih kuahnya, Allah kasih lingkungannya, Allah kasih sahabatnya, Allah kasih balasannya surganya. Ngapain kita? Saksikan bahwa semua dari Allah. Untuk itu kita diciptakan dan untuk itu semua Allah beri. Ya. Ketika sampai di situ, maka dia tidak merasa bahwa semua jasa dia. Nah, maka kalau orang khawas, baru dia mulai melakukan ibadah itu yang Allah perintahkan untuk engkau. Tidak untuk surga, tidak untuk neraka. Ini khawas. Maka baru kurubat, dekat. Nah, khawasul khawas a'maluhum darajat. Ya, bukan mendekat, tapi sudah tingkatannya ya, sejajar. Ya. Kunu rabbaniyin. Kullama ijtanabta hawa, ketika engkau menjauhi hawamu, qawiya imanuk, iman makin kuat. Ketika kamu menjauhi dirimu bahwa dirimu tidak ada, qawiya tauhiduk. Ya. Coba ini buku ini lebih dulu daripada Al-Imam Ibn Arabi. Ya, lebih dulu, tapi serupa mazhabnya. Ya, karena hakikat itu tunggal. Ya, jika Allah berikan di abad yang berbeda, di orang yang berbeda, dengan ungkapan yang berbeda, tapi rasanya sama. Al-khalqu hijabun, makhluk itu hijab. Ya, hijab itu penghalang. Wa anta hijab, kamu pun ya, hijab. Wal haqqu laisa bimahjub, dan Allah tidak terhijab.
Ya, yang menghijabi kita, kita memandang ada orang selain Allah, itu hijab. Ya, ini Allah hakikat, makhluk hakikat satu hakikat, Allah satu hakikat. Ya. Dan Mu'tazilah itu yang membuat dia selalu salah karena berangkat dari wujud ini yang salah. Dia menyatakan wujud itu ada banyak. Ya. Sedangkan kita Asy'ariyah di sifat 20 saja itu pelajaran paling pendek, paling rendah. Wujud itu sudah tunggal. Ya. Maka Salafiyah, Mu'tazilah itu berada dalam satu kolam tentang wujud, bahwa wujud itu banyak. Kedua, hakikat bagi mereka itu ya dua, makhluk, khalik dan makhluk, dua. Maka itu sebab ketika membaca buku orang sufi, hulul, itihad, oh ini hulul, ini itihad, itu hulul, yang itihad itu ada di otak dia ya, di orang sufi tidak ada, karena berdirinya di atas akidah Asy'ariyah yang wujud itu tunggal, hakikat itu tunggal. Selain Ahlus Sunnah itu ada dalam satu kolam. Mu'tazilah, Syiah, Salafiyah, Jabariyah, Qadariyah itu tercebur dalam satu kolam tentang wujud dan hakikat. Jika dia belum mengganti ya, akidahnya, maka tidak akan memahami makna tasawuf. Ya, tidak akan memahami. Oh, masih ada ini. Ini Bapak. Maka makhluk kalau ada itu hijab. Kamu pun ya hijab. Wal haq laisa bimahjub. Wa muhtajabun anka bika. Engkau terhijab darimu dengan kamu. Wa muhtajabun anka ya. Bika, engkau terhijab darimu dengan kamu, sehingga kamu tidak mengenal bahwa kamu citra Allah karena kamu memandang kamu ada. Jadi kamu terhijab dengan kamu darimu ya. Wa anta mahjubun anka bihim. Ditambah lagi ya, kamu terhijab dari kamu dengan sebab orang banyak. Engkau pun menganggap mereka ada. Itu sebab selalu menderita dengan orang ya. Andaikan semua tidak ada, ya sudah ya, dia tidak khawatir dengan siapa-siapa. Orang membenci seperti orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW di zamannya, di Al-Quran kan dijabarkan kebencian kafir Quraisy itu sudah mau meletup ke ubun-ubun. Nabi senyum saja ya. Sampai dikatakan supaha, apa supaha? Blow on. Kok nggak ngerti, kami ini tidak suka, dia baik saja denganku ya. Itu supaha menurut orang materialisme gitu ya. Wa anta mahjubun anka bihim fanfasil anka, caranya kamu kena pisahkan dari dirimu ya, fanfasil, dan pisahkan darimu. Mana? Pisahkan dirimu dari dirimu dengan sebab mereka. Fanfasil anka, dan kau pisahkan dari dirimu. Tashhaduhu, baru kamu menyaksikan Allah ya. Artinya ketika engkau sudah melihat bahwa engkau tidak ada dan mereka tidak ada, baru engkau menyaksikan Allah. Tapi itu bukan dengan pikirannya, tetap prosesnya adalah tarikat itu. Maka itu sebab di dalam definisi tasawuf, tarikat itu marosim, jalan protokol yang menuju kepada hakikat, nggak ada lagi jalannya. Adalah amal ibadah yang dilakukan untuk Allah, itu maksudnya tarekat, itu protokolnya.
Jangan untuk surga neraka bla 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 tadi yang dijabarkan seperti itu. Ya. Nah, karena untuk melakukan tarekat itu berat, susah. Tantangannya nafsu, setan, orang, ya, harta, tahta. Maka itu sebabnya berdasarkan tajribah, ya, manusia umat Islam memerlukan penasihat, pembimbing. Maka ketika berada dalam tarikat ada metode untuk membantu kita, ya, melakukan tarikat ini, suluk ini dengan zikir, mujahadah, suhbah, khalwah, itu semuanya adalah metode. Bukan dengan zikir itu marifat, bukan. Ya, marifat itu Allah berikan. Karena kita mendekatkan diri untuk Allah, maka Allah mendekatkan dirinya kepada kita, gitu. Dan bicara tadi bukan bilangan apa segala macam, bukan berarti kita akan berbuat sedikit, bukan. Tetapi fokus kepada tarikat suluk, qasd, iqbal hati kepada Allah, itu tarikat. Ya. Kalau kita tidak punya upaya, ya, yang membantu kita untuk membetulkan hati, memfokuskan hati, ya, maka dikhawatirkan kita merasa sampai padahal tidak sampai. Nah, maka di situ kepentingan tarikat. Ketika semua hakikatnya dibicarakan, ya, akhirnya fanfasil an katashhadu. Bagaimana cara untuk menyaksikan bahwa kamu dan orang di luar kamu tidak ada, artinya makhluk ini, sehingga bisa menyaksikan Allah, yaitu hakikat, maka itulah tarikat. Ya, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ajazdukum hadal kitab kama ajazani Sidi Yusuf Al-Hasani wa Syekh Sidi Mahmud Abul Huda an Sidi Abdurrahman As-Saghuri wa bisanadihi muttasil ila Syekh Arsalan bin Yaqub Ad-Dimashqi. Ajazdukum.